Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman sekalian. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana melakukan analisis penilaian dengan mudah dengan menggunakan Google Formulir yang akan kita translate ke dalam Microsoft Excel. Pertama-tama yang harus teman-teman siapkan adalah soal yang sudah terisi, yang telah tersimpan dalam Google Drive, dalam Google Formulir seperti ini ya. Seperti ini saya berikan contoh. Setelah itu ketika teman-teman mau melakukan analisis, jadi dibuka soalnya atau formnya dibuka ya. Kita buka soalnya, kita klik ya. Ya, seperti ini teman-teman sekalian. Nah, seperti ini. Ini adalah responden yang telah mengisi. Setelah terbuka ini, kita klik yang tombol jawaban atau answered ya. Setelah itu kita pilih yang titik 3 ini ya, berbaris ini ya. Kita klik, muncul jendela Windows seperti ini. Kemudian kita pilih download jawaban CSV ya. Kita pilih tombol jawaban CSV, kita klik ya, dia akan mendownload seperti itu teman-teman sekalian ya. Muncul file zip-nya, kita bisa langsung klik di bagian tanda panah atas ini. Kemudian kita bisa pilih langsung open ya, kita buka, open seperti ini teman-teman sekalian. Kalau muncul jendela seperti ini, kita close saja, kita tutup. Kemudian kita pilih file yang di bagian bawah yang merupakan dari Google Formulir tadi ya, soal tadi. Kita klik double ya. Ketika kita klik akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi hasil download dari CSV ini memang seperti ini, teman-teman tidak usah terlalu khawatir. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman lihat ada kolom di bagian A ya, bagian A ini yang tertulis ini ya, kita cap waktu ya, cap waktu ini, tanggal pengerjaan. Teman-teman bisa arahkan kursor ke kolom A ini sampai berbentuk tanda panah seperti ini ya, tanda panah warna hitam mengarah ke bawah. Kita klik sekalian ya, artinya kita drag, kita blok ya istilahnya ya, seperti ini. Setelah dia terblok seperti ini semua teman-teman sekalian, kita beralih ke bagian tombol yang ada di atas ini teman-teman sekalian. Kita pilih tombol ya, insert pack formula data ya, kita pilih yang bagian data ya, tombol data. Setelah itu kita lihat di sini ada kata text to column. Ini text to column teman-teman sekalian bisa perhatikan ya, text to column. Kita klik ini. Nah, kemudian kita pilih yang kata delimited ya. Ada dua pilihan, kita pilih yang di atas delimited ya, yang ini delimited. Kemudian kita pilih next ya, tombol next di bawah, tombol next. Setelah itu muncul jendela Windows seperti ini. Kita centang kata koma ya, kata koma kita centang ya. Tadinya ini hilang, kita centang dia, kita klik supaya tercentang. Setelah dia tercentang seperti ini, kita bisa pilih next ya, next. Kita muncul ini, maka kita pilih finish ya, selesai. Maka tampilan CFC tadi akan berubah seperti ini ya. Bagaimana cara teman-teman sekalian? Kita tinggal menghapus kolom-kolom yang tidak diperlukan, yang kita tidak perlukan. Yang kita ambil hanya kolom-kolom kita perlukan, khususnya yang tertera angka seperti ini ya, tertera angka seperti ini merupakan nilai ya. Jadi kolom yang tertera nilai seperti ini kita ambil. Yang tidak tertera nilai seperti ini ya, ini atau yang kosong, maka ini kita bisa hapus. Bagaimana cara menghapusnya teman-teman sekalian ya? Ya, kita pilih misalnya nama
Nah, kalau kita mau menggunakan emailnya, boleh. Kalau tidak, kita hapus ya. Kita hapus semuanya. Kita arahkan ke bagian kolom-kolomnya ini sampai bertanda panah hitam ke bawah. Kemudian kita klik di kolom itu yang kita mau hapus. Ya, setelah dia terblok semuanya, kita klik kanan ya di mouse atau di laptop kita. Kita klik kanan, kemudian kita delete ya. Kita bisa hapus, delete seperti ini. Ya. Mana yang kita perlukan lagi? Misalnya nama. Oke, nama kita perlukan. Ini adalah kolom penilaian nama. Kita tidak perlukan, maka kita bisa hapus, teman-teman. Ya, kita bisa hapus. Ya, seperti ini. Kalau ada banyak kolom yang mau kita hapus sekalian, kita bisa tekan tombol kontrol di laptop atau tombol CTRL, kita tekan ya. Kemudian sambil kita pindah-pindahkan seperti arah panah seperti ini ya. Kita klik ya untuk menyorot kolom-kolom yang akan kita hapus ya. Kita bisa pindah. Kalau ini kita butuhkan, jangan dihapus. Yang kita sorot adalah yang mau kita hapus. Misalnya ini yang tidak ada nilai ya. Ya, ini kita bisa sorot ya sekalian ya. Begitu cara cepatnya. Ya. Ini kolom keterangan jawaban kita hapus karena dia tidak ada nilai. Kita hapus lagi yang ini. Ya. Setelah itu kita bisa klik kanan, kita tekan delete ya. Kita tekan delete untuk menghapus. Ya, banyak kolom yang terhapus. Sekali lagi teman-teman sekalian, yang kita ambil adalah kolom-kolom yang kita anggap penting. Ya, saya ini ya. Ya, anggap tidak penting, kita hapus ya. Iya. Kita ambil yang ada ininya saja. Yang ada nilainya. Yang tidak ada nilainya maka kita hapus ya. Ya. Ya, teman-teman sekalian, kita hapus yang tidak ada nilai atau yang tidak kita perlukan ya. Kita sisakan kolom-kolom yang tertera angka atau nilai perolehan jawaban ya. Kita bisa hapus ya. Ya, yang tersisa adalah tombol-tombol atau kolom-kolom yang berisikan angka-angka saja ya. Setelah itu teman-teman sekalian, kita bisa ganti bagian baris yang ada di atas ini dengan apa namanya, angka-angka ya. Misalnya ini kita ganti nomor 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Misalnya ini soal saya karena dia berjumlah 9 ya. Ya, ini sudah ya. Kita perkecil dulu teman-teman sekalian untuk mempermudah ya. Ya, sekarang tinggal tersisa kolom-kolomnya seperti ini teman-teman sekalian ya. Ya, tersisa kolom-kolom angka ya. Bagaimana cara teman-teman sekalian? Kita blok ya atau kita sorot angka-angka ini ya, yang terdapat angka-angka, kita sorot semuanya ya. Ya, kita sorot sampai dengan peserta terakhir yang mengisi. Setelah itu kita bisa pilih Ctrl F ya, Ctrl F, atau di sini kita bisa cari sini ya,
find and select ya. Ya. Atau kita bisa langsung dengan Ctrl F ya. Ctrl F, Ctrl, tahan, klik bersama dengan tombol F ya. Setelah selesai teman-teman seperti ini, kita pilih tombol replace ya, mengganti. Apa yang kita ganti? Angka-angkanya. Ya, ini teman-teman sekalian. Kita lihat ya, di atas ini. Nah, ini perolehan teman-teman. Ini adalah perolehan yang benar ya. Dan ini adalah angka ketika dia benar. Nah, maka apa yang kita ganti pertama ini? Kalau ada tanda seperti ini 10/10, berarti ini tandanya bahwa yang bersangkutan itu benar dalam menjawab soal. Sehingga kita kopikan ini, kita copy Ctrl C, kita bawa ke sini kolom find what ya. Kita pastekan di sini. Ya. Karena dia benar di sini, maka kita bisa ganti dengan angka misalnya 1 ya. Karena dia benar, kita berikan poin. Untuk menganalisis, kita berikan poin 1. Setelah itu kita klik tombol replace all, mengganti semua. Artinya angka yang tertera angka seperti ini akan diganti menjadi poin 1, menandakan bahwa dia benar dalam menjawab soal itu ya. Kita replace all ya. Kalau muncul jendela Windows ini ya, maka kita klik OK. Maka terganti seperti itu teman-teman sekalian. Nah, bagaimana yang menjawab salah? Maka ini tinggal kita ganti ya. Ya, ini kita hapus di sini ya. Yang tadinya ini 10/10, karena dia salah berarti di sini nih, dia mendapat 0,00/10. Artinya dia menjawab salah, dan karena dia menjawab salah dia tidak mendapatkan poin 10. Sehingga di sini kata yang berbaris seperti ini kita ganti dengan angka 0, merupakan simbol bahwa dia salah ya, simbol analisis. Kemudian kita klik lagi replace all ya, kita ganti semua ya, seperti ini ya. Maka teman-teman sekalian, kita bisa lihat soalnya itu sudah teranalisis ya. Teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat di sini hasil analisisnya ya. Ini nomor 1, 2, 3. Kita tinggal mengedit atau mengaturnya ya. Kita tinggal mengedit atau mengaturnya. Seperti ini teman-teman sekalian ya. Ya. Seperti ini. Ya, kita hapus ini ya. Ini tidak ada jawabannya. Kita hapus. Berarti di sini nomor 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 nomor. Ya, kita tinggal mengatur teman-teman sekalian. Ini sudah jadi analisisnya ya. Kita bisa lihat. Nah, nanti kita bisa tambahkan, misalnya kita tambah kolom di atas ya. Tambah kolom ya. Di sini adalah misalnya kita taruh nomor soal. Nomor soal ya. Ya. Nah, tinggal kita atur saja teman-teman sekalian. Ya, kita atur. Ini juga seperti ini, kita atur semua ya supaya kelihatan rapi ya. Kita tinggal atur ya. Kita atur supaya kelihatan ya rapi ya. Ya. Kemudian kita bisa sortir sini teman-teman sekalian ya. Kita bisa sortir nama-nama siswa yang mengikuti ujian ya. Kita bisa sortir di sini. Yang tidak perlu maka kita keluarkan ya. Ya ini ya, misalnya ini nama-nama seperti ini kita sortir ya. Kemudian kita delete ya. Kita delete ya. Ini teman-teman, analisisnya ini sudah jadi ya, bisa dilihat di sini ya. Ya, kita bisa lihat ini analisisnya ya. Kalau kita klikkan kolom ya, klikkan kolom
terlihat rapi hasil analisisnya, dan ini bisa dimasukkan ke bagian kurikulum ya. Kita bisa sortir per kelas teman-teman sekalian ya, kita bisa urutkan. Jadi kita bisa urutkan dengan cara kita klik di bagian kolom yang ada kata kelas, kemudian kita pilih di sini sort and filter ya. Kita sort and filter misalnya dari huruf A ke huruf Z, maka dia akan tersortir ya. Ya, kita bisa nanti bisa sortir per kelas ya. Kita bisa sortir per kelas ya. Kita sortir supaya berurutan kelasnya ya. Ya. Ya, ini teman-teman sekalian, dia sudah tersortir per kelas ya. Tersortir per kelas seperti ini teman-teman sekalian. Ya. Kita bisa lihat ya, supaya sudah mudah kita untuk memisahkan nanti. Di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian, misalnya soal nomor 1 itu yang menjawab salah berapa, kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian. Ya. Misalnya dari sekian peserta ini yang menjawab salah itu berapa orang, kita bisa lihat. Sehingga dengan analisis ini kita bisa melakukan remedial kepada siswa-siswa yang tidak bisa menjawab nomor-nomor soal yang telah kita berikan ya, seperti ini. Ya, ini hasil analisisnya. Kalau kita mau apa namanya? Torehkan nilai, kita bisa taruh di samping sini ya. Kita bisa taruh di samping sini ya, dengan menggunakan rumus-rumus di Excel ya. Ya, ini teman-teman sekalian, misalnya kita taruh misalnya ini nilai ya, perolehan misalnya ini nilainya ya, nilai ya. Kita bisa pakai rumus di sini teman-teman sekalian ya, sama dengan sum ya, sum ini sama dengan sum di sini ya. Kita sorot ya, kita klik di mana bagian yang kita mau ambil, kita sorot semuanya ya, kemudian kita balas kurung. Ini rumusnya teman-teman sekalian, enter ya. Jadi dia memperoleh poin 3. Untuk keseluruhan kita tinggal drag ya, kita tarik ke bawah dengan tanda mengarahkan kursor di ujung kanan bawah dari sel, kemudian sampai bertanda plus seperti ini. Kemudian kita tinggal tahan, kita klik ya, kita klik kiri, kemudian kita tahan, kita tarik ke bawah ya, kita tinggal drag ya, hingga nilainya ya muncul seperti ini ya, begitu teman-teman sekalian. Untuk mengetahui misalnya dari jumlah siswa ini berapa yang menjawab salah dan berapa yang menjawab benar ya, kita tinggal lihat di sini saja ya, seperti itu. Rumusnya seperti tadi, kita sama dengan sum ya, kita buka kurung, kemudian kita pilih ya, kita sorot ini misalnya soal nomor 1 berapa yang menjawab benar, kemudian kita seperti tadi ya, kita drag ke bawah dia sampai di paling ujung peserta. Setelah itu selesai, kita balas kurung ya. Setelah itu kita enter ya. Jadi ini jumlah siswa yang menjawab benar adalah 27 orang untuk nomor 1. Untuk yang nomor selanjutnya kita tinggal drag seperti tadi ya. Kita pilih di ujung sel, kemudian kita drag ya, kita tarik. Kita bisa lihat. Iya. Kalau bertanda seperti ini pagar, berarti kolomnya yang tidak terlalu lebar ya. Kita perluas kolomnya sehingga memunculkan angka seperti itu teman-teman sekalian ya. Ya. Nah, ini analisisnya teman-teman sekalian. Kita bisa lihat dari soal yang kita berikan itu berapa yang menjawab benar ya, ini. Jadi misalnya teman-teman sekalian bisa lihat nomor 1
itu yang menjawab benar, ya. Ya, nomor 1 itu yang menjawab benar, ya. Ya, kita bisa seperti ini teman-teman sekalian, ya. Yang menjawab benar itu ada 27 orang. Yang menjawab salah 17 orang, nomor 2, dan seterusnya, ya. Ini teman-teman sekalian, ya. Ini kita bisa perbesar, pertebal hurufnya, ya, seperti ini teman-teman sekalian. Ini analisis. Nah, kita tinggal perbaiki, kita berikan warna supaya bagus, ya. Supaya bagus misalnya, ya. Seperti itu teman-teman sekalian, ya. Sangat mudah, simple, ya. Kita tidak perlu memeriksa, menganalisis satu persatu di bagian hasil daripada perolehan anak didik kita, tapi kita bisa langsung dengan melakukan penilaian seperti ini, ya. Simple teman-teman sekalian, ya. Kita tinggal mengedit saja, kita tinggal mengatur saja bagaimana supaya kelihatan, ya, rapi seperti ini, ya. Ini teman-teman sekalian, ini hasil perolehan nilainya. Kita bisa misalnya perolehan nilai, misalnya ini hasil perolehannya adalah 3 benar, misalnya Siti Marsanda ini dia 3 benar, ya. Maka nilainya berapa? Kita bisa taruh rumus di sini. Sama dengan sum, ya, buka kurung, ya. Atau kita langsung teman-teman sekalian, sama dengan ini poinnya 3, kita langsung klik sini, sama dengan kita buka kurung dulu, kita sorot di sini, ya, muncul sini, ya, N3 teman-teman sekalian, N3, ya. Kolom N baris ke-3, N3, ini nilainya. Kita bahagi dengan jumlah soalnya, jumlah soal 8, maka kita per 8, ya. Kita tutup kurung, kemudian kita kalikan dengan tanda bintang, ya. Ada di angka 8 di atas, kita fungsikan, ya, kita kali ini menggunakan tanda bintang ini, ya. Tanda bintang itu mengaktifkannya dengan cara tombol shift ditekan bersamaan dengan angka 8 yang ada angka bintangnya. Kita kalikan dengan 100 poinnya, maka berapa nilainya? Ya, muncul nilainya 37,5. Jadi kita tulis perolehan, ya. Atau kita tulis nilai akhir, ya, nilai akhir. Seperti ini teman-teman sekalian, ya. Seperti ini. Nah, ini tinggal kita drag untuk nilai nama berikutnya, kita tinggal drag di sini, ya, seperti tadi. Kita sorot sel, kemudian arahkan ke pointer, arahkan ke bagian sudut kanan bawah. Setelah bertanda plus, kita klik kiri di mouse atau di laptop kita, kemudian kita drag, tarik ke bawah, ya. Kita tarik ke bawah dan treng, inilah nilai, ya, nilai dari anak didik kita. Kita tinggal atur sini, ya, teman-teman sekalian, ya. Ini sangat mudah dan cepat, ya, sangat mudah dan cepat, ya. Teman-teman tinggal lihat, ya. Iya, inilah nilai analisis kita, dan ini hasil analisis kita, ya. Hasil analisis kita bisa lihat, dan kita bisa melakukan remedial, ya. Kita bisa melakukan remedial, misalnya dari nomor soal, dari 8 nomor soal, mana yang paling banyak siswa mampu menjawab dan mana yang paling sedikit siswa mampu menjawab. Kalau kita lihat, siswa yang sedikit mampu menjawab itu ada di soal, ya, ini, ya, cuma 10 orang yang mampu menjawab benar, yaitu ada di soal nomor 5, ya. Ada di soal nomor 5, ya. Nomor 5 ini hanya 10 orang yang mampu menjawab. Berarti ini termasuk kategori soal yang sulit mungkin bagi anak-anak, dan kita bisa melakukan remedial berdasarkan dengan analisa ini, ya.
Demikian teman-teman sekalian untuk tutorial hari ini, semoga bermanfaat dan mohon bantuan channel ini agar terus berkembang. Maka mohon bisa di subscribe karena subscribe itu gratis, dan mohon like-nya, komennya, dan bisa di share bila tutorial ini bermanfaat bagi orang lain. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bertemu pada pertemuan yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.